kembali lagi bersama Ibu Dewi Kartika Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu seperti biasa mengingatkan kalian. Yang pertama, jangan lupa absen. Yang kedua, kalian lakukan pembiasaan. Dan yang ketiga, kita berdoa bersama-sama. Nah, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita memulai pembelajarannya. Simak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jika sudah selesai absen, segera kirimkan pembiasaan ya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kita sekarang akan membahas tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Yuk kita bahas anak-anak. Yuk kita membaca keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu yang ke-1 produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait ya anak-anak. Nah, aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi ada 4 ya. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Dan yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, anak-anak, keempat aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi ini, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di buku tema halaman 109 sampai 112. Bisa kalian buka bukunya ya, dibaca dengan baik dan cermat. Nah, anak-anak, ini tugasnya. Jangan lupa kalian screenshot ya tugasnya, supaya tidak lupa. Selanjutnya, nah, di sini arti penting memahami keragaman dalam masyarakat. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Nah, hendaknya kita bisa menjadikan keragaman yang ada di Indonesia ini sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, jika kita kurang memahami banyaknya keragaman dalam masyarakat Indonesia, dapat menimbulkan dampak yang negatif loh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada beberapa dampak negatif karena tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini nomor 1, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Sebenarnya masih banyak ya anak-anak beberapa dampak negatifnya. Nih contohnya dari ketiga contoh yang tadi, misalkan perpecahan bangsa karena perbedaan ekonomi, status sosial. Contohnya seperti pada zaman penjajahan zaman dahulu ya, seperti orang Belanda dan kita orang
Indonesia, orang asli. Nah, di situ Belanda merasa dirinya lebih tinggi daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu mereka menjajah bangsa kita. Mereka menyuruhnya menjadi kacung-kacung. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Nah, anak-anak, sebetulnya dampak-dampak negatif tersebut itu dapat kita hindari. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleransi dalam keragaman budaya. Nah, ini bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Yang pertama, harus menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Anak-anak, kita bisa tiru ketiga tindakan tersebut di daerah lingkungan sekitar kita ya. Nah, selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini beberapa sikap yang hendaknya kita hindari ya, seperti berikut. Yang pertama, kalian memaksa kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendirinya atau sikap yang menganggap suku bangsanya itu lebih baik daripada bangsa yang lain. Nah, yang kelima, memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan sampai melanggar norma. Yang keenam, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, itu beberapa contoh sikap yang harus kita hindari ya anak-anak. Nah, ini tugasnya ya anak-anak. Kalian bisa screenshot supaya tidak lupa tugasnya apa saja. Berarti hari ini ada 2 tugas. Semangat ya, selamat mengerjakan. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh kalian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih anak-anak telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oh iya, satu lagi. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di-subscribe channelnya, di-share videonya, di-like, dan jangan lupa di komen. Terima kasih. Bye.